wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi, CIP angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Jatinegara Kabupaten Agam. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Bu Delsiza yang nanti kami akan melaksanakan percakapan kelas supervisi untuk kegiatan supervisi pembelajaran di kelas. Jadi saya akan melakukan percakapan itu bersama Bu Delsiza. Assalamualaikum Bu Delsiza. Apa kabar Bu Delsiza hari ini? Sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Saya bersama Bu Delvi akan melakukan kegiatan itu hari ini. Sebelum kita melakukan supervisi pembelajaran di kelas, karena pada kegiatan supervisi nanti saya akan mengamati proses, alur dan kegiatan pembelajaran yang Bu Delvi laksanakan nanti sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat. Nah, nanti Bu Delvi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Delvi. Nanti belum kita lanjutkan pertanyaan, kira-kira Bu Delvi sudah siap? Ya, pertanyaan sama kasih banyak Bu Delvi. Kita langsung saja ya Bu Delvi ya. Ada pertanyaan pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan Bu Delvi lakukan di kelas yang akan kita sebutkan. Pertama, tujuannya itu murni manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan Berarti Ibu ada dua tujuan pembelajaran Bu Delvi. Yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan manfaat perdagangan internasional, dan kedua itu menjelaskan teori absolut dan teori komparatif dalam perdagangan internasional. Mudah-mudahan nanti tercapai ya Bu ya tujuan pembelajaran kita pada saat kita melaksanakan supervisi pembelajaran. Nah, bagaimana nih rencananya tahap pengembangan yang akan dituju dari proses pembelajaran di kelas kita nanti? area pengembangannya yang kedua itu namanya diferensiasi dan nantinya Luar biasa sekali ya Bu Delvi. Berarti nanti Bu Delvi akan melaksanakan tahapan pengembangan diri dalam rancangan pembelajaran Bu Delvi. Berarti ada pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran keterampilan sosial emosional yang Bu Delvi rencanakan akan Ibu tuangkan di dalam tahapan kegiatan kedua, kegiatan inti. Luar biasa sekali. Jadi sebuah semangat sendiri bagi saya Bu Delvi juga akan mengimplementasikan tahapan yang seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, bagaimana rencana pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan di kelas itu, kira-kira strategi apa yang nanti akan digunakan agar tujuan dari pengembangan diri yang Ibu sudah sampaikan tadi? kalau untuk strategi ya saya akan menangani adalah berdiferensiasi, kemudian dengan berarti pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan program dasar bimbing atau PBL. Tadi sebenarnya apa kira-kira untuk pelaksanaannya? diskusi, menjawab dan verifikasi. Oke, pembagian kelompok, kemudian diskusi, tanya jawab, dan nanti ada kesimpulan yang nanti akan dicapai di kelas nanti. Nah, jadi dari rencana yang Ibu lakukan di kelas dan strategi yang berdiferensiasi tadi, kira-kira ada media yang akan digunakan di kelas pada saat pembelajaran kita laksanakan pada saat supervisi nanti. Berarti menggunakan media yang ada selain internet dan juga media-media lainnya yang mencakup dalam kegiatan supervisi dan pembelajaran di kelas nanti. Terima kasih Bu Delvi. Nah, rencananya kita juga kan kita akan bisa melakukan supervisi pembelajaran nanti. Kira hari apa ya? Hari Senin ada buat hari Senin. Berarti di hari Senin depan ya Bu ya? Hari Senin depan tanggal 22 berarti ya, tanggal 22-nya. Saya catat ya Bu ya di sini. Senin 22 di IPA 1 jam 11 IPA 1 jam 2. Oke Bu, berarti nanti saya akan melakukan supervisi kelas di jam yang Ibu sampaikan tadi, di jam 2 jam 2 setelah acara
kita akan melakukan supervisi pembelajaran di kelas 11 tanggal 22 Mei 2023. Nah, kemudian setelah supervisi pembelajaran nanti ya kan, kalau sekarang kan tahapan pra supervisi. Nah, sesuai dengan rencana kita, supervisi pembelajarannya itu tanggal 22 Senin jam kedua dan ketiga di kelas 11 IPA 1. Kemudian rangkaian selanjutnya itu pasca ya Bu ya, pasca supervisi nanti pada hari itu kita juga akan melakukan kegiatan itu. Jadi kita akan lakukan percakapan singkat pasca supervisi saya di kelas bersama Ibu nanti. Dan juga nanti akan dihadiri oleh pengajar praktek saya yaitu Bapak Satya. Jadi sebelum kita akhiri nih Bu percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan setelah percakapan tanya kita dari awal? Kita menyepakati target yang kita miliki. Akan mengembangkan bagaimana saya dalam proses pembelajaran. Tapi setidaknya ada persiapan lah ya Bu ya untuk pelaksanaan supervisi kita yang akan dilakukan hari Senin. Berarti Ibu sudah merasa bahwa dengan percakapan pra supervisi ini Ibu mulai tergambar kira-kira tahapan apa yang akan kita lakukan pada pelaksanaan supervisi, dan juga sudah mempersiapkan, berarti Bu Delvi ini sudah mempersiapkan juga tahapan yang berkaitan dengan pembelajaran berdifferensiasi dan juga KSD. Ya, itu sangat luar biasa sekali dan saya sangat excited sekali dengan yang Ibu rencanakan hari ini. Nah, Bu Delvi, terima kasih atas waktunya yang sudah Ibu sediakan berbincang dengan saya hari ini dalam tahap pra supervisi ini sampai bertemu di kegiatan supervisi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 22 Mei nanti di jam kedua dan ketiga di kelas Ibu yaitu kelas 11 IPA 1. Nah, mungkin mengenai kegiatan kita hari ini, Bu Delvi, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga dengan adanya kegiatan supervisi ini, pelaksanaan supervisi pembelajaran kita di kelas nanti yang sudah kita rencanakan hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Saya terima kasih sudah berulang-ulang kepada Bu Delvi untuk waktu dan kesempatan. Saya tutup pembicaraan supervisi kita hari ini dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Delvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Ibu ulangi kembali untuk kelas 11 IPA 1 yang hari ini belajar dengan Ibu Delviza untuk mata pelajaran ekonomi. Tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Delviza hari ini adalah pembelajaran Bu Delviza, pembelajaran yang mau disampaikan kepada anak-anak kita hari ini. Manfaat dari perdagangan internasional, kemudian teori perdagangan internasional absolut dengan komparatif. Pembelajaran perdagangan internasional. Nah, Ibu hadir bersama Bu Delviza hari ini ke kelas kalian karena Ibu akan melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas 11 IPA 1 yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Delviza. Ibu harap kerjasama dari Anda semuanya itu akan memberikan dampak yang cukup besar untuk pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembukaan ini sengaja Ibu berikan agar kita bersama bisa memberikan kontribusi kita masing-masing. Demikian anak-anak Ibu semuanya. Ibu harap nanti pada sesi diskusi nanti dan pembelajaran yang akan dilaksanakan Ibu Delviza nanti itu akan berjalan dengan sangat lancar. Setelah kita duduk berkelompok, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak ibu dapat menyebutkan apa-apa saja manfaat dalam perdagangan internasional. Kemudian anak-anak ibu dapat menjelaskan teori perdagangan internasional yaitu absolut dengan komparatif. Silakan kepada tim penyaji untuk dimulai diskusi kita hari ini. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Pagi.
Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Randi sebagai moderator di kelompok 3, dan pemateri 1 yaitu Tasya Ardianti Fitri, dan pemateri 2 Siti Aizah, dan pemateri 3 Debbie Eviorina, dan pemateri 4 yang terakhir yaitu Rangga Febri. Dan sama-sama kita hormati guru pembimbing yaitu Bu Delvitawati SPD. Baik, saya sebagai moderator tidak akan memperpanjang kata-kata maupun mukadimah. Langsung saja masuk materi kami yang berjudul yaitu manfaat perdagangan internasional dan teori perdagangan internasional. Yang mana pemateri 1 akan menyebutkan tentang manfaat perdagangan internasional dan teori perdagangan internasional. Pada pemateri 1 kita persilakan. Baiklah teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Coba kita bayangkan, apakah yang terjadi jika barang tambang, hasil pertanian dan hasil kerajinan tidak ada yang mengekspor? Tentu saja orang yang bekerja di sektor itu akan menganggur. Maka dari itu, dengan adanya perdagangan internasional, itu memberikan manfaat kepada rakyat, terutama kita sebagai rakyat Indonesia. Yang ketiga, yaitu menstabilkan harga-harga. Jadi, jika suatu harga jenis barang dalam nilai mutlak Indonesia atas Jepang dalam memproduksi kursi rotan. Jadi sebelum kita melihat contohnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari keunggulan teori absolut. Teori keunggulan absolut disebut juga dengan teori mutlak, yaitu adalah suatu teori yang menjadi dasar perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak ini muncul pada abad ke-18 setelah berakhirnya teori merkantilisme. Teori keunggulan absolut dalam perdagangan internasional dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, teori keunggulan absolut dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya dengan teori absolut. Jadi kita kembali lagi ke tabel. Pada tabel itu terdapat keunggulan mutlak Indonesia atas Jepang dalam memproduksi kursi rotan. Pada tabel A di peraga 81, Indonesia memiliki keunggulan mutlak atas Jepang dalam memproduksi kursi rotan. Karena satu mana yang lebih bagus antara teori keunggulan mutlak dengan teori keunggulan komparatif. Kesimpulannya, dalam perdagangan internasional ini, keunggulan komparatif lebih penting daripada keunggulan absolut. Mengapa demikian? Karena teori keunggulan komparatif memberikan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana suatu negara dapat menentukan apa yang harus diproduksi dan ekspor untuk mencapai keunggulan perdagangan. Keunggulan komparatif memberikan berbagai keuntungan dalam meningkatkan efisiensi produksi dengan hanya fokus pada produk yang dapat diproduksi lebih murah. Sementara produk yang lebih mahal memakan waktu yang lama dalam proses produksi. Dan keunggulan komparatif memproduksi suatu barang atau jasa dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Karena itulah keunggulan komparatif lebih dipentingkan oleh negara daripada keunggulan absolut. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada pemateri 1 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita persilahkan kepada pemateri 2 untuk menyampaikan materi. Pada Siti Aizah sebagai pemateri 2, kita persilahkan. Oke, baik, saya akan langsung saja melanjutkan dari teori dari Tasya, yaitu teori permintaan timbal balik. Teori permintaan timbal balik dikemukakan oleh J.S. Mills atau James Stuart Mill. Teori ini adalah teori untuk melanjutkan teori dari komparasi. Materi 3 menyampaikan materinya. Pada pemateri 3, persilahkan. Kami ingin meminta kritikan dan saran kepada teman-teman dan kelompok-kelompok lain. Ketika ada, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah tadi dari kelompok 2 ingin memberikan sedikit kritik kepada kelompok 3. Menurut saya, presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3 itu sudah tepat. Yang pertama, saya tertarik dengan moderator yang membuka materi dengan membuka presentasi dengan sangat jelas. Dan yang kedua, yang menjadi indikator saya yaitu pembawaan materi oleh kelompok 3 itu sudah sangat jelas, dan materi yang disampaikan sudah sangat berhubungan mengenai manfaat dan teori perdagangan internasional. Yang ketiga, presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3 sudah efektif dalam penggunaan waktu presentasi. Konteks dari Tasya dan body language dari Siti Aizah sudah cukup baik memberikan presentasi kepada para pendengar.
Namun presentasi yang disampaikan oleh saudari Tasya masih terdapat kekurangan. Saya merasakan kekurangan diantaranya yaitu gaya bicara yang cepat, membuat pendengar susah untuk menangkap semua materi yang disampaikan. Sehingga bagi saya pribadi masih mengalami kebingungan dan keambiguan terhadap materi. Kita ucapkan kepada Vanessa yang telah memberikan kritikan ke kami, dan kami minta saran kepada kelompok-kelompok lain. Ya, kepada Faiza. Saya Faiza Fadila dari kelompok 1 akan memberikan saran kepada kelompok pemateri. Saran dari saya mengharapkan lebih banyak lagi penjelasan mengenai teori keunggulan mutlak tahun terbaru, agar teman-teman yang lain lebih paham dan mengerti mengenai teori keunggulan mutlak. Dan sebaiknya kelompok pemateri memberikan kopian materi agar memudahkan kelompok lain dalam memahami materi yang Anda sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Faiza yang telah memberikan sarannya. Dan selanjutnya kami dari kelompok 3 ingin meminta pendapat dari kelompok lain, khususnya kepada Fadil. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, saya sendiri berpendapat bahwa pada manfaat perdagangan internasional, tepatnya pada manfaat yang kelima, yaitu mempercepat alih teknologi. Mempercepat alih teknologi menurut saya itu berlawanan dengan manfaat kedua, yaitu memperluas kesempatan kerja. Kenapa? Pada manfaat untuk mempercepat alih teknologi dikatakan bahwa alih teknologi itu memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Hal itu memungkinkan teknik produksi akan dilakukan oleh kecerdasan buatan atau mesin. Dengan adanya mesin dan kecerdasan buatan, itu akan mengurangi penggunaan tenaga manusia sehingga tenaga kerja akan semakin menurun. Sehingga dapat dikatakan bahwa mempercepat alih teknologi itu berlawanan dengan memperluas kesempatan kerja. Terima kasih kita ucapkan kepada teman-teman dan kelompok-kelompok lain yang telah memberikan kami kritikan dan saran serta pendapat. Kami meminta terima kasih banyak kepada teman-teman yang mana itu sebagai motivasi kami untuk meningkatkan mana kinerja kami lebih meningkat untuk berikutnya. Selanjutnya kami sekarang akan membuka sesi pertanyaan. Ketika ada teman-teman ingin bertanya, kami persilakan dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Pradara dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana hubungan teori komparatif terhadap perdagangan internasional? Terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok-kelompok lain, apakah ada untuk pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenario, saya berasal dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, jelaskan pengaruh teori perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok-kelompok lain yang telah bertanya kepada kami. Dan kami minta jeda sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Dan sembari tim penyaji mencari jawabnya, kelompok yang lain juga mencari jawaban. Nantinya bisa memberikan pendapat atas pertanyaan yang telah diajukan pada pertanyaan. Pertanyaan saudara Ilham yang akan disampaikan oleh Komisi 1 yaitu Tasya Identity Fitri. Para Tasya, silakan. Jika yang akan menjawab pertanyaan dari Ilham itu, bagaimana hubungan teori komparatif terhadap perdagangan internasional? Jadi hubungannya, teori keunggulan komparatif telah menjadi dasar bagi teori perdagangan internasional. Penekanan utamanya adalah pada keunggulan komparatif lebih relatif dalam produksi komoditas dan dibandingkan dengan negara lain. Proses ekspor yang dilakukan oleh negara terhadap komoditas dengan keunggulan komparatif yang lebih tinggi. Jadi teori keunggulan komparatif memberikan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana
Jadi teori ini lebih mendalam banget di perdagangan internasional, sudah menjadi dasarnya. Dan itu tanggapan dari pemateri 1. Dan pemateri 2 ada tambahan untuk jawaban dari saudara Ilham. Pada pemateri 2, silakan. Saya akan sedikit tambahkan dari pertanyaan Anda. Keunggulan kooperatif memberikan berbagai keuntungan dalam meningkatkan efisiensi produksi yang hanya fokus pada produk yang dapat diproduksi lebih murah, sementara produk yang lebih mahal memakan waktu yang lama dalam proses produksi. Dan keunggulan kooperatif dan produksi suatu barang atau jasa dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Karena itulah keunggulan kooperatif lebih dipentingkan oleh negara daripada keunggulan absolut. Terima kasih kepada tambahan dari pemateri 2. Apakah saudara Ilham merasa puas dengan jawaban kami? Saya ucapkan terima kasih, saya sudah merasa sangat puas. Selanjutnya, untuk jawaban dari saudara Ilham yang akan disampaikan oleh pemateri 2. Jawab. Mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya, jawaban untuk dari saudara Ilham yang akan dijawab oleh pemateri 2, yaitu Siti Aiza. Kepada saudara Ilham yang telah merasa puas dengan jawaban kami. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Rian yang akan dijawab oleh pemateri kami, yaitu pemateri 2 khususnya Siti Aiza. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rian Aryo. Pertanyaannya yaitu jelaskan dampak teori perdagangan internasional terhadap pertumbuhan suatu negara. Dalam proses terjadinya perdagangan internasional tentu saja ada dampak bagi suatu negara tersebut dengan negara yang menjalin hubungan. Dampaknya salah satu yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, maka pendapatan nasional negara tersebut akan naik, sehingga nantinya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hanya itu yang dapat disampaikan oleh pemateri 2. Apakah saudara Rian Aryo merasa puas dengan jawaban kami? Terima kasih kepada kelompok 3, saya sangat paham terhadap jawaban Anda. Berakhirnya, sebelumnya kami meminta tambahan kepada kelompok lain. Apakah ingin bertanya atau tambahan jawaban dari kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan internasional dilihat dari keunggulan kooperatif suatu negara? Apakah kepada saudara Adriana Guspa bisa diperjelas dengan pertanyaannya? Diulangi lagi. Bagaimana keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan internasional dilihat dari keunggulan kooperatif suatu negara? Terima kasih. Atau di materi kami tadi yang akan dapat kami simpulkan, yaitu yang akan disampaikan oleh dari Tasya. Tasya, silakan. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan teman-teman tadi ialah teman-teman banyak menimbulkan tentang pertanyaan tentang bagaimana dampak dari teori perdagangan internasional, hubungan teori komparatif dan keuntungan dari teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini memiliki dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena teori keunggulan komparatif ini memilih bagaimana biaya yang digunakan relatif lebih murah daripada negara lainnya. Jadi keunggulan komparatif ini memiliki lebih mutlak daripada keunggulan absolut. Keunggulan absolut itu kan lebih mementingkan biaya yang lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa keunggulan komparatif lebih baik digunakan dalam teori perdagangan internasional di Indonesia. Akhirnya dari kesimpulan tadi, maka akhir pula dari hasil presentasi kami pada pagi hari ini.
Kami minta maaf ketika kami ada kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang membahas mengenai manfaat perdagangan dan teori perdagangan internasional, terutama itu absolut dengan komparatif. Dan ada beberapa pertanyaan dari anak-anak ibu tadi. Salah satunya pertanyaan dari Rian Aryo yang sangat menarik bagi ibu, yaitu dampak dari perdagangan internasional. Padahal materi kita hari ini itu manfaat dan teorinya, tapi alhamdulillahnya kelompok tim penyaji bisa menguasai materi biarpun itu tidak dibahas dalam presentasi hari ini. Mungkin karena anak-anak ibu telah membaca atau memahami materi yang telah ibu kirim sebelumnya. Dan sangat bagus untuk tim kelompok 3. Kemudian untuk materi kita hari ini akan ibu ulas sedikit mengenai manfaat perdagangan internasional. Apa saja manfaat perdagangan internasional yang anak-anak ibu ketahui tadi? Tunjuk tangan, silahkan baca. Sebutkan. Fadil. Manfaat perdagangan internasional yaitu ada 5 macam. Yang pertama memperoleh devisa, yang kedua memperluas kesempatan kerja, yang ketiga menstabilkan harga-harga, yang keempat meningkatkan kualitas konsumsi, dan yang kelima mempercepat alih teknologi. Sekian. Ada yang lain? Coba, siapa yang berani? Sebutkan manfaat dari perdagangan internasional. Tadi sudah didengar, sudah dibaca, sudah dipahami. Cuma satu orang saja. Silakan, siapa lagi? Sebutkan manfaat dari perdagangan internasional. Kepada tim penyaji, apa saja tadi manfaat perdagangan internasional? Tadi yang sudah disebutkan Fadil, itu yang pertama memperoleh devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat alih teknologi. Dan ada tambahan dari kami, Bu, yaitu mempererat hubungan kerjasama antar negara, meningkatkan daya saing antar negara, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, betul. Jadi itulah manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, menambah devisa negara. Yang kedua, menjalin kerjasama antar negara. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Kemudian meningkatkan ahli teknologi. Itu adalah manfaat dari perdagangan internasional. Sudah paham? Sudah dapat? Sudah. Sekarang kita masuk kepada teori perdagangan internasional. Yang kita bahas hari ini yaitu mengenai teori perdagangan absolut dengan komparatif. Tim penyaji tadi sudah memaparkan teori-teori dalam perdagangan internasional. Itu sangat bagus. Mereka mencari bahan dan tambahan teori yang lainnya. Kemudian yang pertama teori absolut. Apa itu teori absolut tadi? Ada yang masih ingat atau sekedar mendengar saja tadi? Silakan tunjuk tangan kalau mau bicara. Oke, Faiza, silakan. Teori keunggulan absolut adalah keunggulan mutlak suatu negara karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya secara mutlak lebih murah dari negara lain. Oke, itu adalah teori absolut, di mana teori absolut ini lebih mementingkan kepada produknya tanpa memikirkan biaya besar ataupun biaya kecilnya. Nah, pada teori absolut ini adalah menjadi dasar dari teori perdagangan internasional. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana hubungan komparatif dalam perdagangan internasional ya? Nah, tim penyaji menjawab bahwasannya mereka berpendapat bahwa teori komparatif itu yang menjadi dasar, iya kan? Nah, sebenarnya teori yang menjadi dasar dalam perdagangan internasional itu adalah teori absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, teori komparatif ini adalah pelengkap atau penyempurna dari teori absolut, di mana pada teori komparatif ini lebih mementingkan terhadap
memberikan harga yang relatif rendah, tetapi dengan kualitas produk yang masih terjaga, yang akan menjadi daya tarik negara lain untuk menjalin kerjasama atau perdagangan itu adalah dengan harga yang telah ditetapkan lebih rendah. Itu adalah perbedaan dari teori absolut dengan teori komparatif. Sampai di sini bisa dipahami? Dah, coba tunjuk tangan, silakan simpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan tunjuk tangan. Ada? Kesimpulan dari materi kita hari ini, materinya manfaat perdagangan, kemudian teori perdagangan internasional absolut dengan komparatif. Silakan disimpulkan. Ada yang berani? Fadil, coba Fadil. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah disajikan oleh kelompok 3, yaitu yang pertama manfaat perdagangan internasional, diantaranya memperoleh devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, mempercepat alih teknologi, meningkatkan hubungan kerjasama antar negara, dan mempererat dan meningkatkan perekonomian negara yang melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat perdagangan teori perdagangan internasional, yaitu yang pertama teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori keunggulan mutlak atau teori absolut menjadi teori dasar dalam perdagangan internasional. Dan yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, yang merupakan teori yang hasil dari pengembangan teori mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Fadil. Ada anak-anak ibu yang lain yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Ada? Cepat Rian. Saya sedikit menambahkan kesimpulan dari Fadil, yaitu tentang teori perdagangan internasional. Sama kita dengar tadi, kita dapat mengetahui keunggulan dari teori mutlak dan teori komparatif, dan kita dapat membandingkan dan dapat menentukan mana yang lebih unggul dari dua macam teori tersebut. Oke, itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Manfaat perdagangan internasional, menambah devisa negara, memperluas kesempatan kerja, menjalin kerjasama antar negara, dan meningkatkan ahli teknologi. Kemudian teori dalam perdagangan ada dua, absolut dengan komparatif. Nah, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Untuk tugas minggu depan, Ibu minta kepada anak-anak Ibu sekalian boleh membuat berupa ringkasan, mapping, video, ataupun rangkuman seperti peta konsep ataupun apapun, terserah Ananda. Yang penting jelas dan mudah dipahami dan dikumpulkan tepat pada pertemuan kita minggu depan. Bisa dipahami, bisa dikerjakan? Nah, kalau bisa, terima kasih kepada tim penyaji. Silakan duduk ke tempatnya kembali dan aplaus kepada tim. Itu artinya materi pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bersama dalam melaksanakan diskusi kita hari ini bersama Bu Delfiza untuk materi ekonomi. Terima kasih juga kerjasama kalian bersama Ibu. Ibu di sini melaksanakan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Elfiza, dan proses diskusi kalian serta proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini berjalan dengan sangat baik. Apus buat kita bersama. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Delfiza, juga kalian semuanya tanpa menyebutkan nama kalian karena Ibu tidak mengajar di kelas ini, tetapi semangat kalian untuk berdiskusi dan juga ilmu pengetahuan kalian dalam tahapan awal ketika belajar itu sudah sangat luar biasa, dan sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam. Setelah kita melakukan tahapan supervisi pembelajaran di kelas tadi, kira-kira bagaimana perasaan yang sudah Bu Devi alami setelah proses pembelajaran kita tadi? Perasaannya mungkin merasa dulu cemas, mungkin agak khawatir juga terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi Ibu merasa sedikit gugup ya, tapi itu wajar-wajar saja ya. Jadi yang namanya kita dalam tahap belajar, kemungkinan banyak hal yang Ibu rasakan di kelas, dan itu adalah sifat manusiawi yang mungkin semua orang akan rasakan ketika ada orang lain di kelas. Bagaimana kira-kira perasaan selain perasaan pribadi, refleksi Bu Delfi sendiri dengan proses PBM yang sudah kita lakukan sesuai dengan rancangan PP yang sudah kita sepakati pada percakapan pra-supervisi bulan lalu yang kita lakukan? Kalau untuk refleksi, mungkin tujuan belajarnya sudah tercapai sesuai yang saya, cuman untuk penerapan metodenya kurang maksimal saya rasa. Jadi ada perasaan strategi pembelajarannya. Nah, terlihatnya seperti apa nih Bu waktu di kelas tadi? Karena kan kita sama-sama hadir di kelas pada saat observasi pembelajaran tadi, selain dari strategi tersebut. Penguasaan materi mungkin untuk siswanya kurang disampaikan, mungkin untuk saya pribadi juga karena gugup tadi mungkin penyampaian materi saya kurang terlihat penyampaiannya. Berarti karena Bu Devi juga merasa sedikit gugup ya, kemudian mungkin konsepnya hilang berarti ya Bu ya. Tapi nah untuk kedepannya nih Bu rencananya, kalau seandainya Ibu di pembelajaran realnya di kelas itu apa kira-kira evaluasi berdasarkan yang sudah kita lakukan tadi agar proses pembelajaran di kedepannya itu semakin lebih baik lagi? Jadi apa yang rencananya akan Bu lakukan? Untuk pengembangan bahan ajarnya lebih luas, memberikan bahan kepada siswa yang lebih banyak lagi. Kemudian untuk penerapan metodenya itu mungkin akan saya pelajari lagi bagaimana strategi yang pas untuk siswa yang sering dilakukan. Berarti ada evaluasi diri ya Bu ya setelah kita melaksanakan tahapan supervisi pembelajaran di kelas. Dengan perasaan Bu Devi yang gugup, siswa juga yang mungkin agak sedikit kecemasan karena mereka juga di video kan. Jadi konsentrasi dan fokus mereka hilang, dan itu mungkin wajar-wajar saja yang namanya kita dalam tahap pembelajaran. Kemudian dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa ada evaluasi nanti yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya untuk menjadi guru yang lebih baik. Nah, dari percakapan kita hari ini dan juga tahapan mulai dari tahapan supervisi pembelajaran di kelas tadi, dan tahapan pasca supervisi yang sekarang kita lakukan, bagaimana pengalaman, perasaan dan juga yang Bu rasakan saat ini dari semua rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan? Kalau untuk pengalaman mungkin nambah pengalaman baru ya Bu ya, karena sebelumnya jujur saya pribadi kurang menerapkan apa tuh PSE, kemudian berdiferensiasi bagaimana. Nah, karena adanya supervisi ini saya lebih memahami, dan untuk teknik selanjutnya mungkin akan saya lebih berdalam lagi dan diterapkan lagi ya Bu ya. Berarti Ibu Delfi sudah sampai pada tahap di mana Bu Delfi mulai memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi yang sebelumnya belum Ibu tahu, tapi sebenarnya sudah dilaksanakan ya Bu ya. Mulai dari kegiatan budaya positif, saya juga tadi melihat bagaimana Ibu memberikan ucapan dan reward dalam bentuk ucapan kepada siswa di kelas. Itu kan merupakan
budaya positif, artinya ada kegiatan positif, Ibu menghargai siswa Ibu di kelas dengan ucapan, reward yang positif. Jadi itu juga terlihat meskipun dalam tahapan pengembangan yang kita rencanakan pada kelas supervisi kemarin tidak kita sebutkan, tapi Ibu sangat melakukan itu di kelas saya tadi, dan itu sangat luar biasa sekali. Dan juga dengan rencana tindak lanjut Ibu bahwa kedepannya mungkin Ibu akan lebih banyak lagi mempelajari tentang KSE ya Bu ya, tentang berdiferensiasi dan juga tahapan pengembangan lainnya yang akan sangat mendukung kita bersama sebagai guru, karena tidak hanya Bu Delvi yang guru, saya juga, jadi sesama guru kita tentu wajib berbagi keilmuan yang sudah sama-sama kita miliki. Nah, terima kasih banyak Bu Delvi untuk rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan, mulai dari pra-supervisi, kemudian supervisi di kelas, dan saat ini adalah pasca supervisi. Dari 3 kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesiapan Bu Delvi dan memberikan waktu Bu Delvi untuk kelancaran tugas saya secara pribadi, yang mana nanti tugas ini akan saya masukkan dan saya upload di dalam LMS saya, dan juga kemungkinan akan saya masukkan ke YouTube. Jadi mohon izin kepada Bu Delvi dan juga kepada anak-anak Bu Delvi tadi. Oke. Terima kasih Bu Delvi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akhiri saja kegiatan pasca supervisi hari ini. Semoga memberikan kebermanfaatan buat kita bersama, selain saya dan juga Bu Delvi, buat teman-teman kita dan juga siswa kita di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara ini. Terima kasih banyak Bu Delvi atas waktunya. Saya akhiri saja ya Bu ya kegiatan pasca observasi kelas ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Delvi.